Shalom. 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 Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Mari kita dengan segenap hati, seluruh kehidupan kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami berikan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi setiap pribadi kami dan menjamah kami, supaya kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami mendapatkan sesuatu janji firman Tuhan untuk kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau semakin hari mengejas hidup kami dekat kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hidup kami, hati kami, sehingga kami menikmati berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan. Sama-sama yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Serta semua kita bangkit berdiri. Shalom. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya.
yaitu Tuhan kita. Amin. Kembali lagi datang kepada Tuhan, berikan hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Datanglah dan bertahta. Pencipta seluruh
Sungguh
Mari kita berikan hati kita, siapkan untuk menerima firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami yang hidup dan yang kekal, demi nama Allah Bapa yang bertata di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang mempunyai lautan, daratan, serta segala yang ada di dalamnya. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, kemuliaan dan hadirat-Mu. Engkaulah yang berfirman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kami buka hati kami dengan sukacita. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang percaya, dengan hati yang lembut. Tuhan, ajar kami, bebaskan kami dari segala dosa, lepaskan kami dari segala belenggu-belenggu keduniawian, kedagingan. Roh Kudus, Engkaulah Roh Tuhan yang memberi pengertian dan takut akan Tuhan, sehingga kami beroleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami boleh merasakan, menikmati, dan memiliki kasih Tuhan yang ajaib dan yang sempurna itu, sehingga hidup kami diperbaharui, hati kami dilahirkan kembali dari hari ke hari, sehingga hidup kami dilahirkan dari benih firman Allah yang tidak fana itu. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang kami percaya, yang bertahta dan berdaulat, berhadirat di hati kami setiap pribadi lepas pribadi. Jamalah kami, berikan damai sejahtera, supaya tumbuh kebenaran firman itu di setiap hati sanubari kami, menjadi pohon kehidupan yang berakar, yang bertumbuh dan yang berbuah lebat, sampai kepada masa yang kekal. Dunia dan segala isinya akan lenyap, akan binasa, tapi firman Tuhan akan tetap kekal dari selamanya sampai selama-lamanya. Itulah firman yang hidup yang kekal yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau ngajak kita saksikan dulu video ini. Ini kemarin banyak yang kirim sama saya. Salah satunya juga ada Pak Otang yang nge-tag yang posting di grup WA. Abang saya juga ngasih. Satu hari itu hal yang sama. Dan saya juga merenungkan firman Tuhan tentang itu. Nah, kita dengar ini paling beberapa menit. Setelah itu saya akan lanjutkan. Mari kita simak dulu video yang berikut ini. Seseorang membagikan kepada saya sebuah artikel dalam bahasa Inggris yang sangat bagus sekali, yang saat ini akan saya bagikan kepada saudara. Dia berkata demikian, pada waktu Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada laut, hendaklah air menghasilkan segala macam makhluk yang hidup dan bergerak. Dan ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dia berkata, marilah kita di sini adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan perupa kita, sehingga kita melihat kalau ikan diambil dari air, maka ikan itu akan mati. Demikian juga kalau pohon dicabut dari tanah, dia pasti mati. Begitu juga dengan manusia, pada saat dia dicabut, diputuskan hubungannya dengan Allah, maka dia pasti mati. Air adalah lingkungan dan kehidupan bagi ikan, dan tanah adalah lingkungan dan kehidupan bagi pohon. Demikian juga Tuhan dan hadiratnya adalah alam kita, adalah kehidupan kita. Kita tidak bisa dicabut dan dipisahkan dari Allah. Air tanpa ikan, dia tetap air, tetapi ikan tanpa air, dia mati. Tanah tanpa pohon atau tanaman, dia tetap tanah, tetapi pohon tanpa tanah, dia akan mati. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan, tetapi manusia tanpa Tuhan, dia pasti mati. Itu sebabnya Yesus datang kepada saudara dan saya untuk mengembalikan saudara pada hadiratnya, karena tanpa Dia, saudara dan saya
seperti mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini inspirasi sekali buat saya merenungkan ini. Dengan kita tanpa Tuhan sebenarnya kita mati. Itu yang dikatakan Tuhan di Taman Eden ketika Dia berkata kepada Adam dan Hawa. Sama dengan ikan tanpa air, dia akan mati. Pohon tanpa tanah, dia akan mati kalau dia terpisah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika manusia mati tanpa Tuhan, yang mengetahui sesungguhnya itu adalah Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia supaya Dia bisa menghidupkan kita. Makanya Yesus itu disebut dengan nama Immanuel, Allah beserta kita. Ya, lebih dalam lagi Allah di dalam kita. Nah, Yesus memberikan nyawanya, bukan memberikan uangnya, supaya kita menjadi miliknya. Ya, Yesus memberikan darahnya, bukan hartanya, supaya kita menjadi miliknya. Itulah sebagai bentuk bahwa yang Tuhan beri itu hidupnya. Ya, itulah sebagai bentuk pernyataan bahwa yang Tuhan berikan itu adalah dirinya sendiri. Karena Tuhan tahu tanpa Tuhan kita sesungguhnya mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi apa yang ada di dalam hidup Tuhan itu yang Dia berikan kepada kita. Mudah saja bagi Tuhan untuk memberikan hartanya atau kekayaannya untuk mengembalikan kita kepada. Tetapi untuk apa kalau hidup Tuhan tidak ada di dalam kita? Ya, tapi untuk apa kalau nyawa Tuhan tidak ada di dalam kita? Tapi untuk apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak hidup di dalam kita, buat apa? Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel ini bukan sembarangan kali kata, saudara. Ada hidup Tuhan. Inilah yang harus kita sadari. Sekarang ini, apa yang menghidupkan kita? Apakah kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita mati? Seperti ikan yang kita ambil dari air. Jadi di dalam Tuhan itulah hidup yang sesungguhnya, sehingga kita tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tahu apa yang Tuhan berikan sesungguhnya kepada kita? Ya, karena kita selalu meminta apa yang ada dalam dunia ini untuk kita miliki. Saudara baca dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Roma pasal 6 ayat 23, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, yang di Alkitabnya saja. 2, 3. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya dikatakan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, sedangkan mati adalah keuntungan. Apa yang selama ini saudara nilai dari hidup saudara? Sebab upah dosa adalah maut. Saudara, semua yang saudara punya
Selain Yesus yang saudara terima itu maut. Uang saudara terima itu upahnya tetap maut. Halo? Ya, emas yang saudara terima itu tetap upahnya maut. Tidak bisa melampaui maut. Tidak bisa mengalahkan maut. Ya, saudara hari ini berdoa, Tuhan kasih aku jabatan, Tuhan kasih saudara jabatan paling tinggi di dunia ini. Tetap tidak bisa mengalahkan maut. Saudara, ya, yang bisa mengalahkan maut itu cuma satu, Yesus Kristus. Itulah hidup yang bisa mengalahkan maut. Amin. Ya, saudara punya baju semahal apapun tidak bisa mengalahkan maut. Saudara punya jabatan setinggi apapun tidak bisa mengalahkan maut. Yang bisa mengalahkan maut cuma Yesus. Nah, jadi kalau saudara mengartikan apa hidup itu, yang bisa mengalahkan maut. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka yang Tuhan berikan hidup yang bisa mengalahkan maut. Amin. Nah, saya akan membawa kita kepada hal yang sangat mendasar. Ya, saya kasih contoh dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Bukan dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Ini kan ada sebuah kisah tentang orang yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa sasarannya? Dia mau hidup yang kekal. Nah, itu hidup yang sesungguhnya. Nah, benar permintaannya. Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkata itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23, sama-sama kita baca. 2-3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara, Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk sorga, bukan untuk jadi orang kaya. Halo? Ya, saudara, kita dibentuk, kita dipersiapkan. Tuhan memberikan nyawa, darah, firman. Itu untuk kita supaya memiliki kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Amin. Nah, saudara, benarkah saudara ingin hidup yang kekal? Bagaimana saudara tahu kita punya hidup yang kekal tapi kita tidak punya harta di sorga? Nah, orang muda ini, apa yang salah dengan dia? Saudara, nah, pertanyaannya, apakah Tuhan hidup di dalamnya? Apakah Yesus hadir? Apakah dia hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah dia menyadari tanpa Tuhan dia mati? Apakah dia menyadari kalau
kalau dia ikan diambil dari air dia akan mati? Apakah dia sudah menyadari kalau dia tumbuhan kalau dicabut dia akan mati? Dia tidak menyadari bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Nah, makanya di sini ketahuan banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan. Saudara, dia bisa nggak mencuri, tapi belum tentu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Saya harap saudara jangan bingung. Boleh dia tidak berdusta, tapi belum tentu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ngerti maksud saya? Bergaul dengan Tuhan itu apa? Tuhan hidup di dalam kita. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Saya kasih contoh saudara. Saudara hidup dengan anak-anak, dengan keluarga di rumah. Ya, betapa banyaknya anak-anak yang lebih nurut nasihat temannya daripada nasihat orang tuanya. Saya juga dulu pernah begitu. Orang tua ngomong masuk telinga kiri, buang telinga kanan. Ya, orang tua ngasih nasihat nggak ada yang jelek. Tapi kenapa nggak pernah mau? Tapi coba teman sekali aja ngajak, atau cabut ya, ayo. Saya langsung cabut itu. Nah saudara, kenapa kalau teman yang ngajak mau, orang tua yang ngajak gak mau? Padahal dia hidup serumah dengan orang tuanya. Saudara, sama dengan anak yang hilang bukan? Anak yang hilang tinggal bersama bapak dan ibunya di rumah. Satu hari dia bilang, Pak, saya minta harta warisan bagian saya. Saya mau pergi merantau ke tempat yang jauh. Apa saudara yang dilakukannya? Dia terima warisan orang tuanya, dia pergi ke tempat yang jauh sejauh-jauhnya untuk menghabiskan hartanya. Saudara, nah orang bisa percaya sama Tuhan, belum tentu dia bergaul dengan Tuhan. Makanya banyak anak-anak kita terhilang. Di mana miss-nya ini? Di mana salahnya? Kenapa anak saya lebih suka dengar apa kata temannya daripada apa kata orang tuanya? Nah, itulah yang saya maksud. Apakah anak saudara bergaul dengan saudara? Dia memang satu rumah dengan kita, satu kamar tidurnya dengan kita. Bisa dia lahir dari rahim ibunya kandungnya sendiri. Dia darah daging dari bapaknya sendiri, tapi belum tentu dia mau nurut kehendak orang tuanya. Padahal teman itu berarti saudara tahu dia bergaul dengan temannya. Ngerti yang saya maksud bergaul dengan Tuhan? Saudara, nah benar kita sudah bergaul dengan Tuhan, sehingga apa kata Tuhan kita turut. Nah, orang muda yang kaya tadi yang kita baca pertanyaannya, dia bergaul dengan Tuhan atau dia bergaul dengan hartanya? Sehingga apapun kata Tuhan, dia nggak mau. Tuhan sudah bicara 4 mata to the point, tapi dia nggak dengar. Karena dia nggak bergaul dengan Tuhan. Kenapa kita nggak taat? Tolong anaknya ditenangkan ya. Nah saudara, kenapa kita nggak mau dengar suara Tuhan? Bukan Tuhan nggak bersuara, kita nggak bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara, makanya di dalam Alkitab dikatakan, hendaklah imanmu lebih murni daripada emas. Yang saya takutkan gini saudara, dulu waktu zamannya Salomo, itu emas yang menjadi perisai tentara orang Israel itu emas. Ketika kerajaan Salomo runtuh, yang menggantikan Salomo itu Rehabeam. Anaknya menjadi raja dan kerajaan ini kalah babak belur.
miskin, dirampas kekayaannya sama musuh-musuh. Kemudian Rehabeam ini membuat lagi perisai. Kalau dulu bapaknya membuat perisai dari emas, Rehabeam membuat perisai dari apa? Tembaga. Saudara, bentuknya sama, ya, kelihatannya sama. Tapi saudara tahu perisai itu apa dalam Alkitab? Alkitab mengatakan perisai itu adalah simbol dari iman. Dia tidak mampu lagi membuat perisai dari emas. Dia hanya mampu membuat perisai dari tembaga. Tembaga itu setiap mau dipakai baru digosok, baru mengkilat seperti emas. Tapi harus digosok dulu, dibersihkan dulu supaya mengkilat kinclong baru seperti emas. Nanti kusam lagi, digosok lagi, mengkilat lagi, baru kelihatan seperti emas. Digosok lagi, dipakai supaya kelihatan, padahal dia tembaga, dia bukan emas. Nah, saya khawatir iman kita seperti ini. Makanya banyak orang, imannya perlu dicas, ya perlu digosok supaya kinclong lagi. Itu tidak iman. Iman itu murni. Iman itu lebih murni daripada emas, kata firman Tuhan. Di mana tertulis itu? 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Ayo kita baca. Kalau saya nggak salah berdekatan ya. 1 Petrus pasal 1. Ya, mulai dari ayat 4 aja saya baca, nanti terus ke bawah itu ya. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, nih ayat yang ke-7. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi iman kita tuh murni, tidak perlu digosok-gosok, tidak perlu dicas. Emangnya dia baterai? Halo? Nah, makanya apakah benar Yesus saudara sudah bergaul dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan? Alkitab mengatakan di zaman Rehabeam dia kalah. Dia tidak sanggup lagi membuat tembaga perisai dari emas. Dia hanya membuat dari tembaga yang selalu digosok karena tidak ada emasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita hanya Kristen yang tidak murni itu digosok, mesti dianjung, diambil hatinya, dikasih kemauannya, dituruti, dimanja, kalau nangis dilap air matanya. Saudara, ini nggak murni nih. Jangan saudara pikir ini iman yang murni, saudara pikir iman, tapi harus digosok terus. Dia gak punya pancaran hidup dari dalam dirinya sendiri. Emas itu gak perlu digosok, dia tetap emas, karena di dalam dirinya
ada kemurnian itu. Amin. Saudara, nah, jadi orang muda yang kaya tadi sepertinya punya iman. Sepertinya kita punya iman kan? Ketika kita tidak mencuri. Saudara, padahal kita tidak bergaul dengan Tuhan. Bisakah orang tidak mencuri walaupun dia tidak percaya sama Yesus? Bisakah orang tidak korupsi walaupun dia bukan seorang yang beriman Kristen? Bisakah seorang tidak membunuh walaupun dia tidak bertuhankan Yesus? Nah, makanya saudara, kenapa orang yang sudah bilang bertobat jatuh lagi? Kenapa orang yang sudah mengaku bertobat berzina lagi? Kenapa? Kalah yang baik itu dalam diri. Karena yang baik itu tidak ada apa-apanya kalau Yesus tidak hidup di dalam saudara. Nah, saya akan berikan dua jenis bergaul dengan Tuhan. Ya, pertama kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Satu hari kita baca, kita arahkan perhatian kita sama firman Tuhan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di sini juga menggunakan kata pergaulan. Bahaya memang dengan siapa kita bergaul. Jadi kalau perempuan mau cari jodoh, lihat calon suamimu itu bergaul dengan siapa. Sekalipun dia baik seperti malaikat dia bilang, lihat dia bergaul dengan siapa. Nah, karena itu barometer yang tidak bisa didustai. Pergaulan yang buruk. Nah, kata pergaulan di sini lihat, makanya anak kita itu bisa dia menerima nasihat orang temannya yang baru 1 hari pun dikenalnya, bisa dia ikuti nasihatnya daripada orang tuanya yang melahirkannya, karena bergaul. Saudara, kita memuji Tuhan, tapi hati kita tidak memuji Tuhan, itu namanya tidak bergaul dengan Tuhan. Ya, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu pergaulan? Nah, di sini di kalimat ini kata pergaulan disebut dengan kompromi, dengan seperti orang bermufakat kongsi. Uangmu berapa? 1 juta. Uangku 1 juta. Ayo kita kongsi, kita bangun usaha. Ada struktur, ada komitmen. Nah, inilah cepatnya orang membangun pergaulan dengan yang buruk itu. Sedangkan dengan Tuhan dia tidak begitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan dengan Allah kita enggak, pergaulan kita belum sampai. Nah, ketika kita bergaul dengan bahasa yang saya sebut tadi, disebut di sini dalam bahasa Ibraninya, pergaulan yang buruk itu homilia. Ya, kalau dalam bahasa itu disebut company. Makanya saudara dengar perusahaan company. Dulu kalau kita bahasa Belanda bilang company, ya kan?
Itu perusahaan yang terdiri dari beberapa orang. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergaulan yang buruk itu kenapa bisa merusak kebiasaan yang baik? Dia terstruktur. Ya, dalam bahasa sederhananya saya bilang kompromi. Begitu mudahnya kita berkompromi dengan hal yang jelek. Kita maklum. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan hal yang jahat kita maklum. Tapi dengan hal yang benar kita alergi. Kita gak suka kalau ada orang yang benar, orang yang hidupnya benar. Tapi kalau ada orang yang hidupnya main domino bisa, main song bisa, kita kompromi. Kita lebih suka dekat sama dia, ya kan? Daripada dia yang sehariannya baca Alkitab, terus kalau ngomong nasihat keluar firman Tuhan, nah, yang gini-gini kita alergi. Tapi kalau ada yang hidupnya setiap jumpa ngajak minum, udah minum tua hari ini belum? Belum, ayo. Nah, kita kompromi. Gak apa-apa lah, 1 gelas, 2 gelas kan gak mabuk. Mungkin gratis itu lebih enak daripada beli. Nah saudara, kita makanya ini gampang sekali merusak semua kebiasaan baik kita. Yang tadinya baca Alkitab bisa nggak jadi baca Alkitab? Yang tadinya rajin doa bisa nggak rajin? Iya nggak saudara? Siapa yang bisa konsisten baca Alkitab dan siapa yang bisa konsisten dengan minum tua? Ya jangan-jangan semua lebih sering minum tua daripada baca Alkitab. Sorry, saya bukan nyindir. Ya, cuma supaya kita tahu dengan siapa kita bergaul. Kalau datang sama Tuhan cuma hanya untuk minta tolong, itu tidak bergaul namanya. Senang saudara punya teman datang hanya untuk minta duit, datang minta rokok, besok datang minta uang, besok datang minta tolong, besok datang minta antar, besok datang pinjam baju, besok datang pinjam uang. Setiap kali datang, itu teman atau bukan? Halo? Setiap susah yang nongol, ya. Tiba dia punya uang, tidak jumpa kita sama dia. Tiba nggak ada uang, 3 kali sehari jumpa sama dia. Teman kayak ini? Kan tidak. Nah, ada banyak orang kecewa kan? Tiba hatinya sedih, tiba hatinya susah. Tidak ada satu teman yang ngerti. Tidak ada satu teman yang mengerti perasaannya. Itulah pergaulan. Dan kita anggap enggak teman ini. Ketika kita nangis sendiri. Ketika kita lapar sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Makanya bergaullah dengan Tuhan. Amin. Halo. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, hanya tinggal bilang, Tuhan, aku butuh. Tuhan, aku perlu pertolongan. Tuhan, aku perlu jawaban doa. Tuhan, aku perlu perlindungan. Tuhan, aku perlu kesehatan. Emangnya saya asuransi, kata Tuhan. Orang kamu gak pernah bayar premi, terus mau mengklaim minta berkat. Nah, kita bergaul gak kita dengan Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya pergaulan yang buruk menghancurkan semua kebiasaan baik kita. Karena kita nggak bergaul dengan Tuhan, kita sebenarnya bergaul dengan yang buruk tadi. Halo? Coba saudara baca Alkitab tiap hari, saudara minum tua tiap hari, yang kalah yang mana? Halo? Saudara bisa uji kan? Orang yang merokok tiap hari dengan orang yang baca Alkitab tiap hari, kalah mana? Ya, saudara bisa menghabiskan 60.000 rupiah satu hari untuk beli rokok.
Tapi 5.000 sama Tuhan sekali seminggu aja susah. Ya, untuk baca kitab aja kita susah. Jangankan satu pasal, 5 ayat aja nggak sampai sebatang rokok. Karena kita nggak bergaul dengan Tuhan. Terus kita mau masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu mudahnya. Saudara lihat, saudara nonton TV, atau saudara suka lah sinetron, film apa, bisa nggak itu mengalahkan kebiasaan doa saudara? Sangat bisa. Karena saudara ternyata tidak bergaul dengan Tuhan ketika saudara membaca Alkitab. Makanya gampang nggak baca Alkitab. Karena kita nggak bergaul dengan Tuhan, maka kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak. Nah sekarang dengan kalau kita hidup benar, itu berhari-hari saya renungkan saudara. Saya tidak mau hidup kekristenan kita hidup tanpa Tuhan yang hidup. Ya, tanpa Tuhan yang menghidupkan kita, kita gagal. Makanya dikatakan tadi begitu cepat karena ada company, ada yang terstruktur terbangun di situ. Nah kalau kita mau belajar bergaul dengan Tuhan, kita harus lihat Henok. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Nah, saudara perhatikan ada 2 orang yang menggunakan kata yang sama, Henok dan Nuh. Ya, ayat 22. 1, 2, 3. Dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, kita dipersiapkan Tuhan untuk masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau ada orang Kristen gak tahu kemana setelah dia mati, itu tandanya saudara tidak hidup dengan Tuhan. Makanya dikatakan Rasul Paulus apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, karena kuburan kita hampir penuh. Gak tahu nanti kita kalau mati ditaruh di mana. Kemarin saya lihat di televisi Pondok Rangon yang di Jakarta, kuburan Kristen paling hanya tinggal 30 lubang. Sedangkan COVID lagi marak-maraknya di sana. Kuburannya tinggal 30. Dunia ini nggak ada tempat lagi nguburin kita, saudara. Hanya ada satu tempat yang disediakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan pergi ke rumah Bapaknya menyediakan tempat bagi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Henok itu bergaul. Akibat dari pergaulannya dengan Tuhan, dia naik ke surga. Sedangkan orang yang kaya tadi tidak sampai ke surga. Itulah makanya saudara selalu bilang, Tuhan jangan dijadikan pedoman. Tuhan itu firman yang hidup, firman yang menjadi hidup kita, firman yang menjadi manusia di dalam kita. Tidak jadi pedoman. Kalau pedoman cocok pakai, nggak cocok buang. Iya kan? Itu pedoman kan? Bisa dipedomani, bisa tidak dipedomani, bisa dikurangi, bisa ditambahi. Bisa jadi acuan, bisa nggak jadi acuan. Bisa jadi referensi, bisa juga nggak jadi referensi. Makanya kalau saya dengar orang Tuhan jadikanlah firman pedoman, saya geli mendengarnya, nggak cocok saya rasa. Saudara, karena firman itu menjadi manusia, menjadi hidup, dan menjadi pedoman dia. Dia bukan hukum yang dikarang manusia.
Nah, kalau sekarang kita mau hidup karena kita berasal dari Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, Dia bilang sama dirinya sendiri, Dia katakan kepada pribadinya, marilah kita ciptakan manusia yang serupa, yang segambar, yang seturut, yang lahir dari hidup Allah. Itu artinya tanpa Allah kita tidak hidup. Sebanyak apapun uang saudara, saya tidak peduli, karena saya malah tidak cari uang. Ya, saudara, saya melayani bukan untuk mengambil hati jemaat. Enggak, saya melayani untuk membawa kita kepada kebenaran. Termasuk saya sendiri, istri dan anak-anak saya. Jadi kalau kita kompromi, kalau kita secuil saja kita membangun pergaulan dengan yang buruk, itu artinya orang yang mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalam dirinya. Nah, Henokh bergaul dengan Tuhan. Kata yang dipakai di sini adalah haulak. Ya, hampir sama kalau bahasa Batak halak, jolma. Ya, artinya apa? Halak ini berarti hidup. Tanpa Tuhan kita mati. Itu artinya, contohnya apa? Kalau berhenti jantung kita, mati gak? Mati gak? Mati kan? Nah, artinya begini, bahwa hidup kita dengan Tuhan itu seperti detak jantung. Gak bisa berhenti mati. Itu pengertiannya. Seperti darah yang mengalir, saudara. Bergaul dengan Tuhan itu seperti hidup jantung yang tetap berdetak, darah yang tetap mengalir. Itu artinya halak itu. Hidung yang tetap bisa menarik napas. Karena kalau berhenti mati. Nah, katanya inilah kata yang dipakai oleh Henokh, yang disadari tanpa Tuhan aku mati, tanpa jantung aku mati, kalau darahku tidak mengalir aku mati, kalau hidungku tidak menarik oksigen lagi aku mati. Jadi inilah hari-hari Henokh itu. Dia sadar tanpa Tuhan aku mati. Saudara bisa bayangkan, makanya Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Karena di setiap aliran darahnya, di setiap detak jantungnya, di setiap tarikan nafasnya, di setiap jalan keluar masuknya, Alkitab mengatakan, dia berjalan keluar, dia berjalan masuk, dia berjalan ke gunung, dia berjalan ke lembah, dia berjalan dengan Tuhan. Itulah Immanuel. Satu lagi orang yang seperti ini namanya siapa? Nuh. Alkitab mengatakan Nuh bergaul dengan Tuhan, sehingga ada satu-satunya manusia yang hidup benar pada zaman itu. Sudah lihat, air bah yang setinggi gunung Himalaya saja pun bisa ditaklukkan sama Nuh tanpa binasa. Tidak mati dia. Tuhan membunuh semua manusia di bumi dengan air bah. Nuh selamat. Nah saudara, kenapa? Bergaul dengan Tuhan. Apakah Nuh teriak-teriak, Tuhan sertai aku? Tuhan tunjukkan pilihan mana? Apakah si A, si B, si C yang harus kupilih? Gak perlu bingung, saudara. Gak perlu minta petunjuk. Nuh, Tuhan sendiri yang memberi petunjuk, karena Tuhan bergaul dengan dia. Inilah yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara, nah kita hidup dengan anak kita belum tentu loh kita bergaul dengan dia. Mari kita koreksi rumah tangga kita, saudara. Ya, sebenarnya
Kalau kita udah suami istri itu nggak bisa lagi selingkuh, bukan karena nggak bisa, nggak mau, nggak ada, karena sudah masuk dalam pergaulan. Itulah yang disebut intimacy. Sehingga tidak ada Allah lain, tidak ada yang lain yang kuinginkan. Mati semua. Ya, tiba-tiba nama saya masuk di grup Semansa Bio 2. Saya lupa, karena di HP saya itu sebenarnya bisa saya cabut nomor itu. Apa isinya, saudara? Teman-teman pada bilang, boleh nggak mengucapkan selamat pagi sama mantan? Karena mantannya ada di situ. Mantan saya juga ada di situ. Saudara, ya, datangnya satu, kalau hanya selamat pagi boleh. Nanti selamat pagi sudah. Nanti tanya lagi, sudah makan belum? Boleh nanya mantan sudah makan atau belum? Kan nggak salah, hanya makan. Boleh, nanti tanya, udah makan. Besok tanya lagi di mana? Lagi di mana? Dengan siapa? Nah, saudara. Nah, ini pergaulan yang buruk. Semenjak itu masuk, saya langsung menghapus. Tidak ada saya baca lagi kan. Masa masuk 5 chat, 2 chat, langsung saya klik more, cari clear, saya clear, buang. Saya nggak perlu baca yang begitu. Kalau yang lewat di pikiran bisa kita usir. Amin. Yang bersarang di sini bisa kita buang. Saudara, selalu dibilang, ulun cuma ngintip-ngintip aja. Saya baca, terus berarti saya hapus saja. Jadi saudara, setitik saja pergaulan yang buruk bisa merusakkan pergaulan kita juga dulu. Ya, coba saudara bisa bayangkan sekarang kita dalam satu rumah tangga. Benarkah pergaulan kita seperti yang dipakai kata Hawa ini, seperti Henok dengan Tuhan? Betapa banyaknya kebiasaan buruk yang terjadi, yang bersiliweran di rumah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, makanya saya suka itu. Berkali-kali saya ulang. Tadi saya minta kalian tolong ini gitu, supaya saudara sadar apa hidup kalau saudara terpisah dari saudara mati. Walaupun saudara bisa makan, bisa mandi, engkau mati. Walaupun hari ini engkau bisa kerja, bisa cari uang banyak, engkau mati tanpa Tuhan. Sadar gak kita? Kalau ikan kita ambil dari air, kita tahu dia akan berlepar-lepar dan mati. Karena dia tidak hidup di tempatnya. Hidup saudara yang sebenarnya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan saudara mati. Renungkanlah itu saudara. Karena karunia Tuhan, kita ulangi lagi tadi, apa karunia Tuhan? Memberi hidup yang kekal, bukan hidup yang hanya sampai 50. Saya umur saya 50, suka saya ingat, sampai nggak saya nanti 70, sampai nggak nanti saya 60 Tuhan. Ya, makanya bagi saya sekarang waktu itu mahal. Anak saya minta gendong, saya gendong. Ya, anak saya minta jalan, saya bawa jalan. Mungkin besok saya nggak bisa lagi jalan ya. Pak, ikut, saya ajak, ayo. Kadang-kadang malas bawa anak kan. Nanti saya kalau udah besar, saya ajak, mungkin dia tidak mau. Kenapa? Karena sekarang saya sudah tolak dia minta itu. Saya bawa. Papa kemana? Papa mau ke rumah Pak Saradi. Ikut. Sebenarnya saya nggak mau bawa, tapi ya, mungkin 10 tahun lagi saya minta bawa, saya ajak dia, ayo antar Bapak. Mungkin dia tidak mau. Karena sekarang saya sudah tolak dia. Mari kita bergaul yang benar. Halal.
seperti Henok bergaul dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita mati. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Kalau ku hidup. Kalau ku hidup pagi, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semuanya, Yesuslah kebenaranku, Yesus kau kebenaran. Amin. Mari kita angkat suara kita. Yang menyelamatkanku, kau memberikanku dari pengharapan dan pengharapan. Ku hidup, amin. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan kasih-Ku tepat. Mari kita semuanya saudara angkat pujian ini, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin semuanya. Ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semuanya datang kepada Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya.
Saudara, hiduplah berdamai dengan Tuhan. Apa Tuhan kita mati? Jangan saudara pikir kita bisa bertahan hanya dengan harta saja. Yesus memberikan nyawanya, darahnya, supaya kita bisa hidup kekal, supaya kita bisa melewati maut. Karena gak ada yang bisa melewati maut kalau gak ada Yesus yang hidup di dalam saudara. Dua pergaulan kita dengan Tuhan, sampai Tuhan itu menjadi Allah yang sungguh-sungguh hidup. Tidak lagi saudara sendiri yang hidup. Engkau tidak lagi hidup dengan keegoisanmu, keangkuhan, kesombongan, keinginanmu. Salibkan itu. Ikutilah kehendak Tuhan. Saudara, dunia ini hanya sementara, dan ini bukan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya saudara bisa mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, sehingga kalau kami boleh hidup, kami hidup dengan Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan, seperti jantung yang berhenti akan mati. Berikan hidup, kami akan mati tanpa Tuhan, karena Kau sudah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan kami tersedia roti dan juga anggur. Demi nama Tuhan Yesus, Engkaulah roti yang turun dari surga. Dan demi nama Allah yang hidup, Engkau jugalah anggur, air yang turun dari surga. Engkau datang untuk memberikan hidup, supaya hidup yang kami hidup sekarang ini adalah hidup karena Kristus. Kami sudah dibeli dengan nyawa dan darah dari Tuhan yang hidup, supaya kami hidup seperti Allah yang hidup. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Bebaskan kami dari segala kedagingan, kebodohan, logika duniawi kami, supaya kami memandang kepada hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, berkati roti ini menjadi tubuh Yesus yang sudah mati terhadap segala keinginan dosa. Berkati juga anggur ini menjadi darah perjanjian, darah yang mengalahkan semua kuasa maut, darah yang hidup, darah penebusan yang membayar semua hutang-hutang dosa kami, sudah lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mungkin bisa membalas semua pengorbanan. Hanya satu hal, kami hanya bisa memberikan hidup kami, menyerahkannya kepada Tuhan, supaya kami menjadi milik Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya minta pelayan perjamuan terus maju ke depan untuk membagikan perjamuan ini. Ya. Baiklah, sambil dibagikan, di situ tadi ada tertulis ya ayat firman Tuhan di hostinya.
Saudara boleh merenungkan dan membacanya. Seperti rusa rindu seraimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa rindu, jiwaku rindu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 amin. Kau berarti, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Katakan engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Katakan Yesus, 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 kau segalanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan Yesus, 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 kau berarti, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya, segalanya. Sekali lagi saudara, kita katakan Yesus, oh Yesus, amin. Panggil nama Yesus. Kau berarti bagiku Tuhan, arti bagiku. Yesus, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kita akan roti di atas saudara. Haleluya. Terimalah Yesus, hiduplah dengan Yesus. Bawalah Yesus menjadi Allah yang hidup. Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, seperti oksigen yang tetap menyertai, seperti darah yang tetap mengalir. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Dengan hati yang tulus, terimalah Yesus. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, terimalah roti ini. Angkatlah cawan di tangan kanan, angkat ke atas. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, terimalah anggur ini menjadi darah perjanjian, darah penebusan Yesus Kristus yang membayar hidup kita. Amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Hiduplah di dalam kami, hiduplah di hati kami menjadi Allah, menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat, menjadi Gembala yang menjadi sumber hidup kami. Tanpa Tuhan kami sesungguhnya mati. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, supaya Allah tetap menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami, seperti jantung yang berdetak, seperti darah yang mengalir, seperti nafas yang boleh kami hirup. Demikianlah kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita memberikan persembahan, nah sebentar cawannya dikantongi aja dulu ya, jangan ditaruh di kursi supaya nanti dibuang di luar.